Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bu Dewi dalam channel Sobat Belajar. Dalam video kali ini, Bu Dewi akan bercerita tentang cerita rakyat legenda Grojogan Roro Kuning. Anak-anak tahu nggak grojogan itu apa? Grojogan itu adalah air terjun. Nah, air terjun Roro Kuning itu ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, bagaimana ya ceritanya? Dulu kok bisa sih namanya itu Grojogan Roro Kuning? Dengarkan baik-baik ya kisahnya. Oke, bisa kita mulai? Zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar, namanya Kerajaan Kahuripan. Nah, raja dari Kerajaan Kahuripan itu bernama Prabu Erlangga. Setelah Prabu Erlangga wafat, meninggal ya, kemudian kerajaan itu dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Nah, setelah sekian lama Raja Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala ingin menyatukan kembali kerajaan mereka. Nah, supaya kerajaannya bisa bersatu kembali, mereka ingin menikahkan putra dan putrinya. Nah, Raja Jenggala memiliki seorang putra bernama Raden Inu-Kertapati. Sedangkan Raja Kerajaan Panjalu memiliki seorang putri dari permaisurinya, yaitu Dewi Sekartaji. Wah, namanya seperti Bu Dewi ya. Oke, selanjutnya. Nah, Prabu dari Kerajaan Panjalu itu memiliki dua putri tapi ya. Yang pertama tadi Dewi Sekartaji, yang kedua anak dari Selir yaitu Galuh Ajeng. Nah, dari dua putrinya itu siapakah yang akan dipilih oleh Raden Inu-Kertapati ya? Ternyata setelah mereka bertemu, Raden Inu-Kertapati lebih memilih Dewi Sekartaji untuk menjadi calon istrinya. Nah, kenapa ya Dewi Sekartaji dipilih jadi istrinya? Karena Dewi Sekartaji lebih baik budi pekertinya, lebih sopan daripada Galuh Ajeng. Nah, setelah Raden Inu-Kertapati berkata bahwa dia akan menikahi Dewi Sekartaji, ternyata Galuh Ajeng tidak terima. Dia iri hati, dia tidak suka. Kenapa Raden Inu kok tidak memilihku? Nah, sehingga Galuh Ajeng pergi ke seorang dukun. Dia ingin supaya Dewi Sekartaji itu tidak ada. Ya, dia ingin menyingkirkan Dewi Sekartaji. Nah, oleh dukun tersebut Galuh Ajeng diberi sebuah telur. Nah, telur itu harus diberikan kepada Dewi Sekartaji. Setelah Galuh Ajeng berhasil memberikan telur itu kepada Dewi Sekartaji dan Dewi Sekartaji memakannya, setelah itu Dewi Sekartaji langsung menderita sebuah penyakit. Ya anak-anak ya, penyakitnya itu penyakit kulit. Jadi kulitnya itu gatal, melepuh dan badannya jadi berbau amis. Nah, Dewi Sekartaji berpikir, oh ini penyakitku bukan penyakit biasa. Nah, setelah dia berpikir bahwa sakitnya itu sakit yang tidak biasa, Dewi Sekartaji pergi mengunjungi Dewi Kilisuci yang sedang bertapa di Gua Selomangleng. Nah, setelah dia bertemu Dewi Kilisuci berkata, "Hei Dewi Sekartaji, sakitmu ini bukanlah sakit biasa. Tapi kamu tidak usah putus asa ya, kamu harus bersabar dan kamu bisa mencari obatnya di sebuah air terjun di Anjuk Ladang." Nah, pada zaman dahulu Kabupaten Nganjuk itu disebut sebagai Anjuk Ladang. Nah, Dewi Kilisuci berpesan kepada Dewi Sekartaji, saat kamu berada di sana, mandilah dengan air yang ada di sana. Air di sana sangat bening dan air suci itu akan menyembuhkan penyakitmu. Air yang bersih itu jangan kau coba untuk rusak ya lingkungannya.
Nah, itu adalah pesan dari Dewi Kili Suci. Jika ingin berobat di sana, tidak boleh merusak lingkungannya dan tidak boleh mengotori airnya. Setelah mendengar saran dari Dewi Kili Suci, Dewi Sekartaji pun langsung pergi ke Anjuk Ladang dan mandi dengan air dari air terjun tersebut. Nah, selama dia berada di sana, supaya orang-orang tidak tahu ya kalau Dewi Sekartaji itu adalah putri seorang raja, dia pun mengganti namanya. Namanya diganti menjadi Roro Kuning. Nah, setelah dia selama kurang lebih 7 hari di sana, dia akhirnya sembuh anak-anak. Badannya sudah kembali cantik dan dia pun hatinya semakin cantik. Kenapa hatinya semakin cantik? Ternyata setelah Roro Kuning di sana dan sembuh, nah kemudian orang-orang jadi tahu, oh ternyata air terjun itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, sehingga banyak orang yang datang. Dan karena Dewi Sekartaji di sana itu mendirikan sebuah tempat untuk beristirahat. Jadi di sana dia menyediakan apa? Menyediakan makanan, membantu orang-orang yang sedang berobat di sana. Nah, sehingga dia memiliki pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itulah anak-anak ya. Kemudian di kerajaan Jenggala, Raden Inu Kertapati tahu bahwa calon istrinya telah menghilang. Nah, ketika dia tahu bahwa calon istrinya menghilang, apa yang dia lakukan? Tentu saja dia mencari ke sana ke sini ya kan? Dia mencari kemana-mana, kemudian dia diberitahu oleh seorang prajurit. Wahai Baginda, kami mendengar bahwa ada seorang wanita cantik dan baik hati yang berada di sebuah air terjun di Anjuk Ladang. Nah, Raden Inu Kertapati pun menganggap bahwa wah, mungkin saja itu adalah Dewi Sekartaji. Maka beliau pun bersama prajuritnya pergi menjemput Dewi Sekartaji di sana. Oke, setelah sampai di sana, ternyata benar itu adalah Dewi Sekartaji, calon istri dari Raden Inu Kertapati. Nah, ketika Raden Inu Kertapati menjemputnya dan mereka mau kembali ke kerajaan, Raden Inu Kertapati pun berkata, suatu hari nanti ya, saat zaman sudah berganti, orang-orang akan menyebut air terjun ini sebagai Grojogan Roro Kuning. Ya, jadi Roro Kuning itu berasal dari nama samaran dari Dewi Sekartaji. Baik, anak-anak, kalian sudah tahu kan asal muasal dari nama Roro Kuning ya, Grojogan Roro Kuning yang ada di Kabupaten Nganjuk. Anak-anak, coba kalian pikirkan, jadi pesan apa ya yang bisa kita dapatkan dari dongeng tersebut? Nah, dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan. Ya, kemudian juga boleh nggak kita merasa iri hati kepada orang lain? Tidak boleh ya. Kalau kita merasa iri hati sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang buruk. Jangan seperti itu ya. Lakukanlah perbuatan yang baik seperti Dewi Sekartaji. Kalau dia bisa berbuat baik, dia pasrah kepada Allah tentang penyakitnya, ya kan, dia berusaha untuk mencari kesembuhan, maka dia pun diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui air terjun Grojogan Roro Kuning. Oke, baik anak-anak, sampai di situ ya cerita kita dalam video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.